Baik, selamat sore Pak. Sore Kang Pais. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancara Bapak. Jadi sejauh ini nih dari proyek yang udah kita garap, udah kita instalasi juga sampai akhirnya Bapak udah mencoba nih pakai kurang lebih beberapa minggu ya Pak dari setelah proyek selesai. Tanggapannya gimana nih Pak dari semua item yang sudah terpasang? Kalau menurut saya pribadi antara yang di request dengan yang di aplikasi saya rasa sesuai dengan apa yang kehendaki. Alhamdulillah. Kalau Bapak sama Ibu sebelum memutuskan nih untuk memakai Sarai, sebelumnya itu tuh Bapak tahu dari mana soal Sarai, terus lihat portofolionya di mana? Oke, karena saya punya rencana untuk desain rumah, karena kalau udah beres secara fisik, otomatis saya memikirkan untuk interiornya. Nah, untuk interiornya langsung kita coba untuk googling, cari ke desain interior. Kebetulan untuk daerah Cimahi saya mengenal namanya Sarai Interior, yang dulunya di Sangkuriang, kemudian pindah ke Pasar Atas, kemudian kembali lagi ke Sangkuriang. Kemudian saya searching, kemudian selanjutnya coba kita mampir ke sana nanya-nanya tentang masalah proyek desain interior. Itu asal dasarnya. Oh, jadi sebenarnya Bapak tuh udah tahu Sarai cukup lama? Sudah tahu sebelumnya juga gitu. Oke. Lalu yang menjadi pertimbangan Bapak nih yang paling besar akhirnya mempercayakan proyeknya ke Sarai, kan ini bentuknya cukup besar juga gitu, jadi pasti nggak akan pasti banyak pertimbangannya lah gitu. Oke, untuk pertimbangan pertama mungkin dekat ya, satu itu. Kedua, setelah saya coba komparasi, cari di Google, membandingkan antara desain interior yang Sarai dengan yang lainnya, mungkin dari segi harga tidak jauh beda. Yang penting mah bagi kami mungkin pertama dekat, keduanya langsung apa yang saya kehendaki dapat respon dari pada staf Sarai, khususnya Kang Pais sendiri waktu itu ketemu. Oke, jadi karena dekat, jadi mungkin fast responnya ya, servisnya jadi lebih mudah gitu. Timingnya tepat itu ya, dan mungkin jodohnya ya. Ya, alhamdulillah Pak. Kemudian dari 4 item project nih di 4 tempat yang berbeda, masing-masing ada nggak sih yang Bapak suka gitu? Dari 4 proyek ya. Oke, dari 4 proyek ini, dari mulai ruang bar, ruang kerja, bedroom, dan ruang living room, yang mungkin yang paling berkesan bagi saya ruangan ini, ruangan living room atau ruangan keluarga. Kenapa? Yang mungkin ini cukup luas, tempat berkumpulnya keluarga, dan tentu saja mungkin dalam hal penataan yang lebih tepat sesuai dengan konsep ruangan. Ini yang paling saya sukai. Tapi yang paling nikmati adalah ruang bedroom. Oh ya, karena kan pasti betul, tempat istirahat. Tempat istirahat. Betul. Gitu. Untuk konsepnya nih Pak, bicara konsep dari 4 unit di tempat yang berbeda ini, konsepnya apakah ada dari Bapak request tertentu gitu sebelumnya? Lalu gimana sih ceritanya dari nol sampai akhirnya build desainnya seperti ini? Yang jelas mungkin mulai dari kita menghayal, keinginan, kemudian coba dituangkan. Memang sempat gambling, sempat bingung, galau untuk menentukan desainnya, tapi antara yang saya dapat belajar dari YouTube, kemudian dapat penjelasan langsung dari Kang Pais waktu itu, langsung survei lokasi, kemudian ada masukan dari Kang Pais, bagusnya begini, kemudian dikombin dengan apa yang dikehendaki oleh istri dan saya, kemudian beginilah hasilnya. Intinya dari 3 kepala lah gitu, istri, saya, dan Kang Pais. Waktu itu kan sebenarnya waktu Bapak ngajuin survei, terus saya survei ke sini kan sebenarnya hanya bicara dengan Ibu ya. Kemudian untuk proses desain pun sebenarnya waktu awal nggak banyak request, bahkan saya nggak tahu fungsi-fungsinya mau seperti apa gitu kan. Kemudian ada proses revisi sekali, Bapak request ini dan ini. Langsung deal ya. Iya, kemudian kan alhamdulillahnya langsung deal gitu. Kalau boleh cerita sedikit sih, pertimbangan utamanya dari 4 ruangan ini tuh luxury-nya sih yang dikedepanin, luxury dan modernnya. Luxury-nya ya. Iya, kan ini rumahnya udah megah banget gitu ya. Alhamdulillah Kang Pais. Ya, jadi masa sih interiornya nggak dibuat bagus juga gitu. Nah, kemudian setelah deal design, Bapak ngeliat hasil 3D-nya dan sekarang ngeliat perbandingan dengan hasilnya, menurut Bapak ada rate-nya nih dari 10 sampai 100? Komparasi antara visual dengan yang real, saya rasa ini sesuai dengan di konsep ya, antara konsep dengan fakta udah selesai. Kalau untuk rate mungkin mau ngasih bintang berapa, jempol berapa, mungkin ya very worth it lah sama saya, sesuai sepadan lah. Alhamdulillah ya Pak. Kemudian nih kan kemarin Bapak sempat cerita juga nih udah ada syukuran kan ya ke sini, udah ada kumpul juga. Ada reaksi tertentu nggak sih Pak dari kerabat atau saudara yang melihat hasilnya? Luar biasa katanya, tuh istri yang tahu. Pokoknya karena mungkin dari kampung datang ke kota, nyangkanya mungkin
ternyata ini kayaknya kayak rumah artis gitu. Padahal hanya rumah ya warga biasa. Saya juga bukan mukimin di sini, hanya urban. Ternyata begitu datang di luar prediksi katanya gitu. Gak nyangka ini rumah kecil yang awalnya before dengan after dibandingkan wah luar biasa katanya. Sangat-sangat terkesima waktu itu. Bahkan nanyain RAB-nya berapa, prosesnya berapa lama. Subhanallah katanya seperti itu. Tapi sebelumnya apa emang udah pernah ngeliat nih before-nya terus atau proses desainnya? Kalau untuk before sering mungkin ya. Kalau after ya kemarin waktu syukuran. Kalau untuk prosesnya kita lebih banyak off the record ya. Saya gak mau gerung bahasa Sundanya. Tahu-tahu udah jadi ya jelas seperti itu. Begitu kita undang ya semua juga ya banyak yang kagum, surprise katanya, sampai nanya-nanya RAB fisik berapa, interior berapa, dapat dari mana. Ya udah saya bilang langsung aja di publish oleh saya juga, langsung ikut dipromosikan dari Sarai Interior. Seperti ada dari warga yang ngambil juga begitu. Kemudian kalau untuk pelayanan dari tim kita nih, mulai dari desainernya, konsultannya, terus sampai ke tukangnya yang servis di lokasi langsung gitu, apakah sudah cukup memuaskan Pak? Tanpa settingan ya langsung aja ya, saya mengakui aja ya, ketika pulang kerja mampir kemudian dapat respon, kemudian dilayani, kemudian kita menyampaikan maksud tujuan, kemudian H+1 pasca penyampaian maksud tujuan langsung disurvei oleh Kang Pais, kemudian sampai invoice RAB dan Mincu itu nggak lama gitu ya. Dan bahkan mungkin dalam hal harga terus terang aja saya paling rewel, paling banyak nawar gitu ya, akhirnya turun harga, akhirnya dapat timbul kesepakatan. Pokoknya ya sepadan lah kalau saya. Kemudian terakhir nih, dari semua yang sudah kita kerjakan dari awal sampai akhir, ada kritik dan saran mungkin untuk tim kita pribadi atau mungkin secara desain atau dari tukang gitu? Pertama mungkin kritik ya. Kalau kritik mungkin apa ya, dalam hal ketepatan waktu finishing ya, mungkin Kang Pais juga pernah ini, karena saya yang sering nge-push, akhirnya intent dalam hal pengerjaan gitu. Jadi antara konsekuen waktu dengan realisasi eksekusi mungkin ini harus ada apa namanya kesesuaian. Nah, memang sesuai sih, cuman harus dari owner waktu itu sering mengingatkan karena waktu mau di rumah mau segera dipakai atau dihuni gitu. Kalau saran mungkin biar owner yang lain nggak susah ataupun lebih kompetitif dengan yang lain, mungkin dalam hal apa ya, koleksi dalam hal visualisasi interior itu lebih diperbanyak, lebih improve lagi, lebih modern lagi, sehingga Sarai bisa kompetitif dengan desain atau interior yang lainnya. Kalau saya sih demikian Kang Pais. Insya Allah kami juga masih terus mengembangkan dan belajar ya untuk karena industri interior ini terus update gitu setiap waktunya. Ya Pak, sudah sampai akhir. Terima kasih banyak untuk sama-sama Kang Pais yang percayakan proyeknya ke kami, ke Sarai Interior. Semoga semua item yang sudah jadi ini sudah bisa dilihat, dinikmati, semuanya awet, dan kedepannya untuk apabila ada keluhan atau sesuatu bisa klaim garansi dan juga berkabar dengan kami. Siap Kang Pais.